sujud salah. Karena bekas wudhu, bekas sujud nanti akan menjadi terang. Pun sebaliknya, taswaddu wujuh, ada juga orang yang mukanya menjadi hitam. Di dunia kelihatannya bagus, kelihatannya soleh, kelihatannya baik, cuma masanya diam-diam. Nah kita sebenarnya baik maksiat, cuma kita milih-milih dosa gitu doang kan ya. Nah kalau bisa dosa kita berdosa semua, cuma seleranya doang beda. Mau milih dosa yang mana kita? Kalau bicara dosa kita banyak dosa. Nah nanti di akhirat itu orang-orang yang tidak pernah membasuh wajahnya dengan wudu, tidak pernah sholat, tidak pernah beramal soleh, mukanya akan diubah menjadi hitam. Walaupun di dunianya mukanya kinclong, glowing, pakai skincare, begitu kan? Di sana mah gosong, gosong. Kenapa? Karena amal. Makanya kata ulama kan bilang gitu, jangan dikira kalau kita mati ngucapin la ilaha illallah itu gampang. Gampang di sini ya teman-teman. Di sini ya, saya tuh la ilaha illallah mati apa gitu. Lah gimana kita mau bisa la ilaha illallah kalau kita nggak pernah membiasakan lisan kita berzikir pada Allah? Kan mati kan kebiasaan, Pak. Kalau kita biasa main game, sekarat mau dapat. Jadi mati tergantung kebiasaan. Dan kita kalau kotor dikit, yang keluar dari mulut kita bahasa binatang ya sama. Pernah nggak lihat ada orang sekarang kayak ayam? Oh, turun, tangga saya dulu. Itu sholat sekarang Pak itu kayak ayam habis dipotong tuh, plok lepas, blupok. Sekarang luar biasa. Gimana kita mau mengucap la ilaha illallah kalau pernah kita sebut? Kita bilang Allah Maha Besar, tapi nyatakan kagak. Jabatan kita lebih besar, rumah kita lebih besar dari Allah, harta kita lebih besar dari Allah. Akbarnya di mana? Karena semuanya Allah itu maha besar. Bapak dan ke depan Bapak lihat apa? Coba lihat ke depan. Yang Bapak lihat siapa? Bapak lihat saya? Salah. Bapak lihat ruang kosong, ada saya di situ. Paham nggak maksudnya? Itulah Allah Akbar. Karena Bapak yang lihat ke saya, nggak dilihat yang belakang ini lebih besar daripada saya. Makanya memaknai Allah Akbar itu nggak mudah. Wah ada ustaz salah. Bapak lihat ruang kosong, di situ ada saya. Itulah Allah. Itulah Allah. Yang kita lihat itu bukan Allah ya, tapi penampakan makhluk Allah di depan kita. Ya pekerjaan, ya keluarga, kan ada 8 Tuhan tuh selain Allah yang nanti akan kita dewa-dewakan. Di antara lain anak, istri, itu Tuhan kita. Apa maksud Tuhan kita? Kita seringkali bela-belain mereka sampai kita melupakan jabatan, kerjaan, harta, itu Tuhan kita. Maka kalau gitu, jangan kau lalaikan ibadahmu karena anak dan istri. Datul ayat apa saja. Nanti dikumpul ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Gimana bisa jawab orang kita nggak pernah menghadap Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah berzikir, nggak pernah ibadah. Mungkinkah amal bisa menjawab itu orang yang nggak tahu Tuhan siapa? Man nabi juga siapa nabimu? Apa mungkin bisa jawab orang yang nggak pernah jalanin sunnah Rasulullah, nggak pernah dijalani? Sama hadis-hadis Rasulullah kagak tahu, baru-baru apa 40 hadis. 2 hadis saja kagak pertimbangan. Sunnah Nabi gak dijalani. Gimana kita mau jawab Nabi Muhammad? Gak bisa. Imamuka. Apa imammu? Apa pembimbingmu? Apa pimpinanmu? Gimana kita mau jawab imami Al-Quran? Kalau kita nggak pernah baca Quran, baru-baru baca Quran, punya aja kagak di rumah.
Itu pertanyaan Puput udah bocor Pak. Sekarang cuma apa pasti dijawab sama kita nanti. Ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Ya gimana kita mengakui saudara kita orang sebelah pelapar kita nggak tahu. Sekarang saudara kita dibantai kita cekek aja. 5 pertanyaan Puput itu hanya bisa dijawab kalau kita melakukan itu semua. Kita amal kita bisa jawab Allahu Rabbi ketika kita di dunia sering menghadap Allah. Bagaimana kita bisa menjawab Allahu Rabbi kalau kita nggak pernah ketemu Allah? Di panggung lengos mulu, ajan jalan terus. Gimana kita mau bilang Nabi kita Nabi Muhammad kalau kita nggak pernah tahu sunnahnya apa? Yang ada kita cengin dulu orang-orang yang jalani sunnah. Bahkan dia bangga dengan ikan sunnah. Gimana kita mau bilang Al-Quran pemimpin kita, petunjuk kita, kalau kita nggak pernah baca? Udah nggak zaman sekarang orang aku nggak bisa baca Quran. Zaman dulu nenek moyang kita, kakek kita belajar nggak bisa baca Quran. Kenapa? Belanda ngejar-ngejar nggak perlu ngaji. Lawanya gini, Belanda kagak. Nggak ada guru Ustaz, online kan bisa. Mau alasan apa lagi kita? Panggil privat, malu mah kagak ada urusan. Masalahnya mau apa enggak? Mumpung masih hidup, belum belajar baca Quran, belajar. Karena apa? Itulah yang nanti kamu jadi penolong kita. Kata Rasulullah kan jelas, nawwirul quburakum bitilawatil Quran. Terangi kuburanmu dengan Quran. Emang ini punya orang dalam beleng di kuburan. Pakai Quran. Syifa. Ya, banyak Pak kalau ketemu ini. Ya paling tidak yang ringan-ringan lah kita harus. Sholatnya beresin, baca Quran dibaca. Enggak usah banyak sehari Pak, selembar aja. Apa-apa, satu halaman ya. Target kan 1 tahun kelar ini hatam. Kalau kemarin nggak sempat mah, kemarin udah dibantu tuh per juz dibagi-bagi, kagak pernah juga. Tahu di juz 4 kita baru udah 2 minggu kembali di juz 4. Audi baca tuh kesel kan. Yuk, mumpung masih ada waktu, kesempatan mumpung masih hidup, ya, mumpung masih hidup ada kesempatan. Kalau udah dikubur udah ada cerita. Capek Ustaz, ya dulu di dunia, ya ibadah mah capek Pak. Kalau mau capek ya udah, kan Allah bilang, ngapa capek? Ya mau balik. Mesti ngelu ya Allah, capek ya Allah. Dan terus gimana? Mau balik nih? Jangan dulu, mumpung belum balik. Nah, yang ketiga, laras kombinasi itu ulama menafsirkan itu laras kombinasi artinya mungkin digaplok Pak. Kalau kita digaplok, gampar kan, digampar malaikat. Jadi laras kombinasi ada 3 penafsiran. Pertama dia dijembut ubun-ubunnya, yang kedua wajahnya menjadi hitam, yang ketiga apa? Ditempeleng. Yang tempeleng, nasihatin kalimatin khati'ah, yaitu ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Siapa tuh? Si Abu Jahal. Jadi nanti kalau benar-benar tuh Abu Jahal kagak berhenti dari perbuatannya, dicabut ubun-ubunnya sama Allah. Faliyah itu dia, maka biarlah dia memanggil golongannya, yaitu kaumnya dan kerabatnya. Biarlah dia memanggil mereka untuk menolongnya. Jadi maksudnya kalaupun misalkan nanti Abu Jahal digampar malaikat, dia minta perlindungan saudara-saudaranya, kaum berguna sudah apa atau panggil, ditakan mau lo, mana pikiran lo, pikiran pusat panggil sini kan gitu. Gak ada cerita yang di laut apa? Malaikat. Jadi tuh. Nah kemudian sanar Zabaniyah, luar biasa. Kalau kalian akan memanggil malaikat Zabaniyah. Yang disuruh gambar Abu Jahal bukan malaikat Jibril Pak, malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah adalah malaikat spesialis tukang siksa. Spesialis tukang siksa. Sehingga dia mengetahui siapakah yang menang, apakah golongan kami atau golongan dia. Jadi kalau si Abu Jahal segitu juga, tenggok ini di Zabaniyah. Zabaniyah itu spesialis siksa orang.
Kan malaikat itu diciptakan hanya satu kerjaan, Pak. Ada yang kerjanya cuma musim hujan aja, kagak yang lain. Ada yang kerjanya ngapain? Tawaf, kagak yang lain. Nah ini malaikat Jabaniyah tugasnya ngapain? Nyiksain orang doang, ngemplang orang kerjanya, kagak yang lain. Maka udah ahli banget ya kalau buat nyiksa orang. Malaikat Jabaniyah. Kan tiap malaikat itu punya tugas masing-masing. Ya nanti nih, misalkan kan alam hancur, alam hancur. Kiamat datang kan? Kiamat datang. Ketika kiamat itu datang, ya kan, tidak ada lagi satu makhluk pun. Di sini Allah nyombong. Mana orang-orang yang mengaku Tuhan? La ilaha illa ana. Allah nyombong tuh, nggak ada Tuhan selain aku. Maka kita lagi Allah sendiri ya. Nah, kemudian dibangkitkanlah malaikat, ya bagi malaikat. Terus dipanggil malaikat Ridwan, panggil sama Allah. Ya Rabb, siapin surga. Untuk siapa? Untuk hamba-hambaku yang soleh, yang suka ngaji, yang suka baca Quran, yang suka sholat. Siapkan surga untuk mereka. Mereka menuntut upahnya hari ini kasih. Siapin, siap 86 rakaat Ridwan. Malik, panggil Malik. Ya Rabb,